warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab ya, pasti ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini ada yang tidak sahur, siapa? Angkat tangan. Ada yang tidak sahur hari ini? Siapa? Yang sudah sahur berarti kita bisa menjalani hari ini dengan lebih semangat ya, karena punya energi yang lebih. Yang tidak sahur besok bangunnya lebih pagi lagi ya, biar dapat pahala sahur. Hari ini yang tidak hadir siapa? Iya sakit Bani. Baik, yuk. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, bisa buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah sama-sama. Patri ulang lagi ya. Dulu Patri pernah menyampaikan sebuah kesepakatan. Ada berbicara, apa masih ingat? Ada berbicara ketika satu berbicara, yang lain mendengarkan. Sudah kan? Nah, yuk, terlebih-lebih ini bulan puasa, menghargai, menghormati orang lain itu berpahala yang dilipat gandakan loh. Nah, ya. Kita tunjukkan sebagai murid menuntut ilmu dengan sikap yang bagus, sikap yang baik ya. Ulama yang terdahulu itu imam Syafi'i dan teman-temannya itu, beliau itu tidak berani membuka bukunya itu sampai bunyi seret gitu, karena takut mengganggu konsentrasi gurunya. Nah, kita sebagai umat Rasulullah ya kan. Nah, yuk kita memperbaiki adab kita ketika kita menuntut ilmu. Harapannya apa? Harapannya ilmu yang kita dapatkan itu bisa menjadi berkah. Berkah, ketika berkah nanti bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya. Oke. Nah, yuk memperhatikan dulu ya. Hari ini kita akan belajar di topik yang selanjutnya, topik B, tentang bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita, dan juga kita menyanyikan lagu dulu supaya menumbuhkan semangat kita pada negeri Indonesia. Yuk, anak-anak bisa berdiri semuanya.
berdiri ya, masih kita berdiri. Terus, nah, mau main kan? Nah, kita senang dulu tapi, yuk berdiri dulu semuanya. Karena kita berdiri. Ini bukan senang biasa, ini senang otak ya. Ini. Ya ikut semuanya. Konsentrasi. Nih, kuncinya dengarkan perkataan Patri. Ini spidol. Kalau ini pulpen. Dan ini penghapus. Kalau ini pulpen. Dan ini penghapus. Kalau ini pulpen. Dan ini ini ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mengawali pembelajaran hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kebutuhan, ya kan? Kebutuhan ada primer, sekunder, tersier. Terus kebutuhan kita itu ada banyak sekali. Apalagi keinginannya ya, tambah banyak. Nah, kebutuhan manusia itu sangat banyak. Nah, saat ini itu kan manusia dapat dengan sangat mudah memenuhi kebutuhan. Nah, kalian pingin makan nasi goreng, bisa apa? GrabFood, dan lain-lain. Nah, hari ini kita sudah lebih mudah. Mau beli baju, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain ya. Nah, kalian pernah juga berpikir bagaimana dahulu itu orang-orang itu untuk memenuhi kebutuhannya itu bagaimana? Bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita? Kalau sudah menjadi orang tua nih, kita ingin punya banyak uang, kita ingin punya motor, kita ingin punya rumah, ingin bisa makan. Akhirnya, ya, setiap orang harus berusaha. Dengan cara apa? Betul sekali, bekerja. Faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan
geografisnya banyak banget ya, ada pegunungan, ada sawah, ada lembah, ada rawa, lengkap ya. Nah, akhirnya kondisi geografis itu mempengaruhi kebutuhan manusianya. Orang yang di pegunungan mungkin dia akan lebih dingin, jadi dia butuh jaket. Berbeda dengan orang kota, lebih kepanasan, akhirnya dia butuh kipas angin. Oke. Terus faktor yang kedua ada sumber daya alam. Sumber daya alam di daerah pesisir sama daerah pegunungan beda apa sama? Contohnya di daerah pesisir apa? Kalau di pegunungan kebun ya sayuran. Terus faktor yang ketiga itu sumber daya manusia. Jadi kan setiap manusia itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Keterampilan manusia juga bermacam-macam. Akhirnya itu mempengaruhi kebutuhannya. Ada orang yang tidak pandai bercocok tanam, akhirnya dia tidak bisa menghasilkan padi sendiri. Akhirnya harus beli padi. Ada orang nggak bisa mencukur rambutnya sendiri, ya kan? Nah, akhirnya membutuhkan salon, membutuhkan tukang cukur. Dulu itu, apakah dari dulu itu sudah ada uang? Sudah? Belum, ya? Belum. Nah, ini sekarang kita masuk ke masa sebelum adanya uang. Kelompok perkotaan. Berlima, siapa lagi? Berlima, lanjut. Dataran tinggi. Hutan. Dataran rendah. Pesisir. Hutan. Fokus melihat, mendengar, sungguh-sungguh, dan dengarkan dulu, melihat dulu, ya. Lembaran pekerjaannya dilihat sambil mendengarkan penjelasan Pak Tri. Yuk, urut dari langkah pertama, pilihlah daerah sesuai yang guru berikan. Nah, jawabannya itu kalian dapat daerah apa? Perkotaan berarti diisi perkotaan. Nah, ini kan tadi ada 3 kertas, masing-masing ditulisi 3 hasil bunyi di daerah yang kamu pilih itu. Itu untuk gambar hasil bunyinya. Ini kok bebas tadi. Itu daerah pesisir itu menghasilkan apa aja di sini. Boleh gambar, boleh tulisan ya, cepat. Satunya apa ya, Pak? Ayo, apakah semua barang yang dimiliki kelompok dapat mencukupi semua kebutuhan kalian? Kalian kan sudah nulis 3 toh tadi toh. Nah, apakah hidup kalian itu bisa cukup dengan itu toh? Fokus sama pertanyaannya. Lanjut langkah yang keempat nih.
Langkah keempat ya. Tuliskan kebutuhan yang tidak tersedia di dalam kelompokmu. Nah, yang kelima, diskusikan lagi bagaimana strategi atau cara untuk mendapatkan bahan yang kalian perlukan dari kelompok lain. Kalau kalian hanya punya strawberry, teh, pengen pagi, ini kan masa sebelum adanya uang. Jadi manusia pada waktu itu yang dilakukan adalah kelebihan sistem barter. Masa setelah ada uang berarti manusia itu menggunakan uangnya untuk membeli barang. Semuanya sudah terukur. Misalnya harga beras 1 kilonya 11.000, 15.000 ya. Nah, terus harga emas berapa, harga makanan, sayuran berapa, itu sudah ada ukuran. Nah, sekarang kita mengetahui jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada dua. Yang pertama uang ini loh, jenisnya namanya uang kartal. Nah, ternyata uang kartal itu termasuk kartal. Setiap uang ada gambarnya kan? Ada nominalnya juga. Yang mana nominal? Nih 50. Terus benang itu yang mana sih? Ini ya, yang kelip-kelip. Ini namanya benang pengaman. Benang pengaman. Di dalamnya ada tulisan BI 50.000, kalau 50.000, kalau 5.000 BI 5.000. Nah, kalau nggak ada benang ininya, nih 5.000 ada nih, kayak garis kecil ini. Tutup, lihat nggak? Kalau uang yang besar lebih kelihatan supaya lebih cepat mengetahui dia palsu apa bukan. Kalau nggak ada ininya udah palsu Terus ciri-ciri yang kedua, kasar. Kasarnya di mana? Nih, kan rasanya kasar kan? Nah, nggak halus kayak buku tulismu nih. Kayak mainan monopoli atau mainan yang ada Pokemon dan lain-lainnya itu. Untuk mengetahui dia palsu atau tidak, caranya diapakan? Dilihat. Sampai ke pasar gimana caranya? Dijaring langsung sampai pasar. Dibawa sama pedagang. Pedagangnya bawa dari mana? Nah, dari pantai, dari daerah pesisir ya. Itu yang ngambil ikan dari laut siapa? Nah, berarti alurnya itu panjang banget. Ikan di laut diambil sama nelayan. Habis itu ada pedagang yang beli di pasar ikan, ya kan? Akhirnya dijual lagi di pasar tradisional. Nah, itu kan perjalanan, ya kan? Itu nanti ada bisa melibatkan tukang angkat, obat dan sebagainya.
Nah, hingga akhirnya sampai ke kita yang ingin berbuka pakai ikan goreng. Orang yang melakukan produksi namanya produsen. Siapa? Produsen. Nah, itu bisa menghasilkan barang atau jasa. Kalau yang masalah ikan tadi berarti produsennya siapa? Siapa? Ada pertanyaan atau tidak? Berapa orang? Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan. Nanti di rumah silakan dibaca-baca kembali buku paketnya ya, atau buku yang lain. Hari ini perasaannya gimana? Hah? Ada pertanyaan enggak terkait dengan pembelajaran hari ini? Ya, makanya maghrib. Apa? Marilah kita bersama-sama akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melafalkan hamdalah. Yang banyak kurang dari Pak mohon dimaafkan.